Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, kita dari kelompok 11. Jadi, pada video ini kami akan menjelaskan konsep-konsep fisika yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari beserta implementasinya, yaitu yang pertama ada kohesi, yang kedua ada gelombang mekanik, Ketiga, ada sistem tertutup dalam termodinamika. yang keempat ada energi potensial, yang kelima ada gelombang elektromagnetik, dan yang keenam ada konduksi. Nah, buat pembahasan pertama itu aku bakal ngejelasin tentang kohesi teman-teman. Contoh nyatanya kayak gimana, yaitu embun yang berbentuk bulat di atas daun. Kita sering melihat embun di pagi hari atau setelah hujan tuh berbentuk bulat kan di atas daun. Kenapa sih bisa gitu? Itu karena adanya gaya kohesi, yaitu tarik-menarik antara molekul air dengan molekul air lainnya. Gaya tarik antara molekul air ini lebih kuat dibanding gaya tariknya dengan permukaan benda atau permukaan dari fluida tersebut, yaitu daun. Inilah kenapa air tersebut bisa berbentuk bulat, karena gaya kohesinya lebih besar dari gaya adhesi. Nah, yang kedua yang bakal kelompok kita jelaskan adalah gelombang mekanik. Apa sih yang bakal kita ambil contohnya? Nah, yang kita ambil contohnya yaitu gitar saat dipetik. Kenapa? Karena ketika kita memetik gitar, lalu ditekan dan dilepaskan, itu mengeluarkan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Apa sih mediumnya dalam contoh ini? Yaitu senar dan udara. Nah, bagaimana sih prosesnya? Yang pertama itu, senar memiliki massa jenisnya tersendiri, mulai dari senar yang tipis sampai ke senar yang tebal. Yang kedua, ketika senar ditekan dan dilepaskan, senar berisolasi. Nah, hal ini itu menimbulkan gelombang transversal. Lalu yang ketiga ada kedaran senar, memindahkan energi ke udara ketika senar dipetik. Hal ini menimbulkan gelombang longitudinal. Kenapa sih getaran yang muncul itu beda-beda di tiap senar? Karena ketika senarnya tipis, getarnya itu lebih cepat dan nadanya menjadi tinggi. Lalu ketika senarnya tebal, getarnya itu lebih lambat. Dan kalau kita menekan di fretnya atau di sebelah sini, hal ini akan menimbulkan frekuensi yang naik. Seperti itu. Aku bakal ngejelasin konsep sistem tertutup termodinamikanya teman-teman. Contoh nyatanya yaitu minuman botol yang bersoda. Nah, botol yang tertutup merupakan contoh dari sistem tertutup termodinamika, yang artinya itu tidak ada gas atau air, yaitu massa yang keluar masuk, tetapi energi yaitu tekanan dan suhu masih bisa berubah. Nah, di dalam soda ini terdapat gas CO2 yang larut dalam air nih. Ketika suatu botol tertutup rapat, jumlah gas yang ada di dalam botol akan tetap terjaga. Lalu tekanan di dalam botol akan tetap terjaga, dan yang pastinya itu tidak ada gas yang keluar nih. Lalu mengapa sih? Mungkin ketika teman-teman ingin meminum minuman yang bersoda,
Pasti teman-teman pernah mengocokkan atau mungkin mengguncangkan botol tersebut, lalu dinding-dinding botol tersebut akan mengeras. Kenapa sih alasannya? Karena gas CO2 akan terlepas dari air, lalu akan menimbulkan gelembung-gelembung yang akan meningkat ke atas. Nah, lalu jumlah gas yang ada di dalam botol tersebut akan meningkat dan menyebabkan tekanan yang tinggi, lalu akan mengubah dinding-dinding botol tersebut menjadi mengeras karena adanya dorongan tekanan. Gitu, aman tuh, aman. Untuk pembahasan yang keempat, aku mau ngejelasin tentang energi potensial. Contohnya ada karet gelang yang direnggangkan. Karet gelang yang direnggangkan ini menyimpan energi potensial elastis. Apa sih energi potensial elastis itu? Energi potensial itu energi yang disimpan karena ada perubahan bentuk. Nah, kenapa sih energi potensial itu bisa menyimpan energi? Karena karet-karet ini dibuat dari molekul-molekul panjang yang berbentuk rantai. Nah, saat ditarik atau direnggangkan, dia berusaha untuk kembali ke posisi semula. Jadi, saat kembali ke posisi semula, disitulah ada perubahan dari energi potensial ke energi kinetik atau energi gerak. Nah, yang kelima yang bakal kita jelasin adalah gelombang elektromagnetik. Apa sih contoh yang bakal kita ambil? Contoh yang bakal kita ambil adalah ketika Bluetooth dari HP connect ke speaker. Nah, Bluetooth itu adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio. Nah, gelombang radio itu adalah salah satu gelombang elektromagnetik kayak Wi-Fi atau sinar X. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama, kita nyalain Bluetooth dari HP ini. Lalu nyalakan speakernya. Aux mode. Waiting for pairing. Ketika kita udah nunggu, kita cari perangkatnya. Nah, munculkan speaker. Pairing successful. Nah, ketika pairing successful itu HP atau Bluetooth yang ada di HP mengirimkan gelombang elektromagnetik ke sini. Jadi gelombang elektromagnetik itu menghubungkan antara HP dengan speaker, di mana dua dari perangkat ini berkomunikasi melalui gelombang elektromagnetik. Nah, contohnya aku bakal muter musik. Ketika kita muter musik di HP, nah ketika kita nge-play musik, suaranya terdengar di sini kan. Nah, prosesnya itu bukan HP ngirim suara ke speaker, tapi HP mengirimkan kode digital melalui gelombang elektromagnetik ke speaker ini. Makanya speaker ini bisa bersuara. Kita ke pembuktian terakhir teman-teman, yaitu konduksi, yang dimana contoh nyatanya itu akan kita ambil dengan melihat handphone ini, yang nanti perubahan suhunya mulai dari suhu normal handphone ini dan setelah dimainkan akan bertambah. Dan apa sih konduksi itu? Konduksi itu perpindahan panas dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Nah, nanti penjelasannya itu dari handphone ini yang panas karena microchipnya itu nanti aktif dan akhirnya panas, akhirnya mengalirkan ke handphone, dan panasnya pun akan mengalir ke casing. Dan saat kita pegang dari luar handphone ini, tangan kita juga akan merasakan panas. Oke, kita bakal cek dulu suhu awal handphonenya. Bisa kalian lihat teman-teman, ini 28 derajat Celcius.
Dan akan kita buktikan dengan main dulu game di HP ini dan melihat lagi suhu pada handphone ini dan juga casingnya yang dimana mungkin akan jadi lebih panas. Nah, jadi ini udah aku mainin handphonenya teman-teman dan sekarang udah kerasa panas. Mari kita cek suhunya. Nih, udah di 38, 39, 40 derajat teman-teman. Nah, jadi sebenarnya tuh yang panas itu chipnya teman-teman. Karena chipnya panas, dia merambat ke handphone dan akhirnya panas ke casing dan tangan kita pun mulai merasakan panas dari handphone tersebut. Itu yang dinamakan konduksi teman-teman. Jadi itu dia pembuktian dari konduksi yang dimana kita bisa lihat dari termogan aja hasilnya jelas banget. Suhunya dari awal under 30 sampai ke hampir 40 derajat yang dimana itu ada perambatan panas mulai dari chipnya hingga ke casingnya dan kita rasakan sendiri di tangan. Sebenarnya seru kan kalau fisika itu kita buktiin kayak gini karena fisika itu ternyata berlangsung di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu dia seluruh rangkaian percobaan kami. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dalam proses pembuatan video ini kita udah benar-benar berusaha buat nunjukin agar kita semua tahu bahwa fisika itu adalah hal yang sangat seru buat dipelajari. Kami melakukan pengukuran, eksperimen langsung, serta menyesuaikan penjelasan agar tetap ilmiah namun mudah dipahami. Melalui proyek ini, kami belajar banyak bahwa fisika bukan hanya sekedar mata kuliah, tetapi cara untuk memahami dunia dengan lebih dalam. Semoga apa yang kami sajikan dapat mencerminkan kesungguhan kami dalam mempelajari juga menerapkan konsep-konsep fisika dengan tepat dan benar di kehidupan kita. Terima kasih atas waktunya. Kami harap video ini dapat memberikan kesan baik Dan Bye-bye! dadah.